Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas tentang membuat PTK. Perkenalkan, nama saya Rati Pitasari, guru SMA Negeri 16 Bandung. Baiklah, sebetulnya motivasi saya membuat PTK ini awalnya dari ketakutan para guru yang eh, memulai untuk membuat PTK. Jadi pada kali ini saya akan apa ya, akan membuat guru-guru jadi tidak takut pada PTK. PTK itu sebetulnya sangat mudah dibuat karena PTK ini adalah berhubungan dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai guru. Saya juga mempunyai motivasi karena pernah dijadikan, bahkan berkali-kali dijadikan sebagai model oleh mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi. Diteliti, kemudian saya sebagai pengajar membuat PTK. Skripsinya PTK, penelitian tindakan kelas, sehingga saya alhamdulillah mendapat banyak ilmu dari para dosen di sana. Baiklah, eh, kita mulai bagaimana cara membuat PTK. Mungkin di sini baru sampai judul ya. Nanti mungkin kita praktek untuk bab satu, bagaimana penyusunan bab satu, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 5. Untuk PTK itu ada 5 bab. Mungkin perlu diingat juga kalau PTK itu tidak sama dengan skripsi. Skripsi itu lebih sulit ya. Nah, untuk membuat PTK ini memang kehidupan sehari-hari guru. Baiklah, kita mulai membuat PTK ya. Membuat PTK di sini yang diawali dari adanya masalah di kelas. Jadi salah satu ciri PTK adalah munculnya masalah memang dirasakan oleh guru sebagai sesuatu yang masih sulit dipecahkan. Namun guru menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki guna memecahkan masalah tersebut. Agar Anda dapat merasakan adanya masalah dan mampu mengungkapkan masalah tersebut, maka Anda sebagai guru dituntut untuk jujur pada diri sendiri dan menyadari bahwa pembelajaran yang dikelola selama ini merupakan bagian penting dari dunia Anda, ya. Misalnya kita mengajar kok anak itu eh, seperti bosan begitu. Kemudian kenapa anak itu ketika belajar kok sering izin keluar, kemudian kadang kenapa anak-anak kok ngantuk kalau pelajaran ibu dan bapak misalnya kenapa ya gitu ya. Jadi itu bisa diawali dari adanya masalah ketika kita mengajar di kelas ya. Kemudian hal-hal yang diperhatikan dalam pemilihan masalah PTK adalah pertama, pilihlah masalah yang cukup besar dan strategis. Misalnya masalah yang besar itu seperti apa? Kesulitan siswa dalam memahami bacaan itu termasuk masalah yang besar. Kemudian hasil belajar juga ya, kan hasil belajar juga. Kalau hasil belajar kan eh, skupnya eh, cukup besar ya. Yang pertama kognitif, kemudian psikomotor atau keterampilan, kemudian sikap. Jadi pilihlah masalah yang cukup besar. Sebagai pengalaman dari saya ketika menjadi eh, apa kita ketika melaksanakan PTK. Yang kedua, pilihlah masalah yang Anda senangi. Nah, Anda harus memiliki rasa senang terhadap masalah yang diselidiki agar rasa penasaran Anda menjadi motivasi untuk membuat PTK. Kemudian pilih juga masalah yang real dan problematik. Jangan mencari-cari masalah hanya karena ingin berbeda dari orang lain ya. Udah aja yang ada di keseharian ibu dan bapak. Kemudian yang keempat, pilihlah masalah yang dapat dipecahkan
Yang keempat, pilih masalah yang dapat dipecahkan dan tidak tidak di luar kemampuan diri. Kemudian yang kelima, Anda juga jangan memilih masalah yang terlalu luas ya. Kalau yang terlalu luas itu misalnya sebagai contoh, kita ingin melihat nilai ujian nasional, kemudian permasalahan-permasalahan dalam ujian nasional, kemudian dengan nilai AKM juga ya, mungkin itu terlalu luas. Kemudian yang keenam, jangan pula Anda memilih masalah yang terlalu sempit. Baiklah contoh masalah misalnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai guru. Yang pertama, rendahnya kompetensi siswa dalam pembelajaran IPS, siswa kesulitan membaca teks bahasa Inggris, rendahnya pemahaman konsep, siswa kurang berani mengemukakan pendapat, kemampuan problem solving matematika rendah, kesulitan belajar, kemudian bisa keaktifan ya, kurangnya penalaran dan komunikasi matematika, rata-rata hasil tes siswa pada tahun sebelumnya selalu rendah, kurang dari 5, siswa kurang aktif dan cenderung pasif. Setiap diberi pertanyaan, tidak satupun siswa berani menjawabnya. Demikian juga setiap diberi kesempatan bertanya, tidak satupun siswa yang berani untuk bertanya. Jadi bisa teknik bertanya ya. Kemudian lemahnya motivasi belajar, bisa belajar untuk PTK-nya itu khusus motivasi belajar, aktivitas, hasil belajar, dan seterusnya ya, banyak lagi. Untuk kali ini kita akan belajar judul ya. Di sini ada beberapa judul PTK. Untuk di sini ada 4 contoh judul PTK, tapi di sini eh, Anda bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang kurang lengkap. Nah, kita bacakan dulu ya dari judul yang pertama, metode flip classroom melalui media komik pada materi sejarah perkembangan atom di kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 16 Bandung. Kira-kira ada salah di mana gitu ya? Ini ada salah nggak gitu ya? Nah, ini masih salah. Ini masih salah. Nah, ini masih salah karena hanya ada variabel tindakan. Ini Pak. Jadi dalam PTK itu ada yang harus diperhatikan, diantaranya satu ada variabel tindakan. Nah, ini variabel tindakan. Ini adalah variabel tindakan. Nah, kemudian ada variabel masalah. Di sini yang tidak ada adalah variabel masalahnya. Jadi kurang lengkap ya. Kemudian yang kedua, metode flip classroom melalui media komik untuk meningkatkan keaktifan peserta didik kelas 10 IPA 1 SMAN 16 Bandung tahun ajaran 2022. Variabel tindakannya sudah ada melalui media komik, ini variabel tindakan. Kemudian keaktifan siswa ini adalah variabel masalah ya. Jadi variabel tindakan sudah ada, variabel masalah sudah ada, tapi yang kurang adalah materinya. Materinya nggak ada. Metode flip classroom melalui media komik untuk meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 16 Bandung tahun ajaran 2022-2023. Sudah lengkap tahun ajarannya, tapi materinya nggak ada juga masih salah. Ya, kemudian yang ketiga, metode flip classroom melalui media komik pada materi sejarah perkembangan atom untuk meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas 10 IPA 1. Kita lihat ini sudah ada ya. Nah, ini adalah variabel tindakan, kemudian variabel ininya sudah ada, materinya sudah ada ya. Nah, cuma di sini di kelas 10 IPA 1. Nah, sekolahnya di mana? Nggak ada ya sekolahnya. Jadi belum lengkap dengan sekolah dan tahun ajaran. Tahun ajaran. Tuh, jadi belum lengkap ya.
Baiklah, tadi sampai mana ya? Sebentar. Nah, sampai sebelumnya ya. Nah, eh, yang keempat di sini metode flip classroom dengan media komik pada materi sejarah perkembangan atom untuk meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas 10 tahun ajaran 2023. Nah, di sini kesalahannya di mana ya? Kita lihat variabelnya sudah ada, variabel tindakannya, variabel masalahnya ya, keaktifan peserta didik. Kemudian materinya sudah ada. Ya, kemudian di kelas 10 sudah ada, cuma kurangnya satu sekolah, kemudian kelasnya di mana? Kelas harus jelas 10 IPA berapa? IPA 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu mungkin ya judul PTK. Nah, jadi ketika pembuatan judul yang pertama harus ada variabel masalah, kemudian variabel tindakan, materi ajar, peserta didik, kemudian tahun ajaran. Ya, jadi kelima eh, kelima komponen ini harus ada dalam judul. Oh iya, peserta didik tambah sekolahnya di mana? Lupa ya, sekolahnya di mana gitu. Kemudian contoh judul yang benar ini ya. Metode flip classroom dengan media komik ini sebagai variabel tindakan. Kemudian ada materi sejarah perkembangan atom, ada variabel masalah, keaktifan, ada kata-kata meningkatkan juga harus ada itu. Kemudian, bentar ya. Kemudian di kelas 10 IPA 1 jelas IPA-nya di mana. Jadi jangan kelas 10 IPA saja. Kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 16 Bandung tahun ajaran 2022-2023. Mungkin itu penjelasan tentang judul. Eh, untuk variabel tindakan, nah ini variabel tindakan, mungkin ada sedikit yang harus dijelaskan ya. Untuk variabel tindakan itu kan di dalam pembelajaran itu ada metode, ada apalagi model ya, ada pendekatan begitu ya. Jadi untuk model, pendekatan, metode jangan diperbincangkan lagi karena ketika saya baca dari beberapa buku itu eh, umumnya sama sebetulnya. Cuma kalau misalnya nanti kalau model sebetulnya kalau saya lihat di beberapa sumber bahwa model itu adalah grand design gitu. Jadi di dalamnya itu ada metodenya, ada pendekatannya, ada strateginya. Cuma jangan dipermasalahkan. Misalnya di sini mau model flip classroom nggak apa-apa ya. Karena kalau flip classroom adalah sebetulnya bisa jadi model gitu ya. Jadi antara model dan metode itu tidak usah dipertentangkan maksudnya seperti itu ya. Nah, jadi untuk variabel tindakan itu bisa model konstruktivisme, bisa model PBL, problem based learning, bisa model apa ya, banyak ya seperti discovery learning, PJBL, project based learning. Jadi banyak eh, Anda bisa melihat di internet ya, bisa juga cari buku-buku tentang pembelajaran, itu banyak tentang model-model pembelajaran, itu banyak ya. Saya tidak bisa apa namanya merekomendasikan. Ibu dan Bapak bisa mencari sendiri. Jadi buku tentang model sangat banyak. Jadi boleh metode di sini, boleh model ya. Kemudian untuk materi sejarah ya. Nah, ini untuk materi sejarah perkembangan atom ini materi harus
konsep yang besar. Artinya, konsep ini dipakai untuk beberapa kali pertemuan. Kebetulan saya mengajar kimia, materi sejarah perkembangan atom itu karena materinya luas, maka untuk kita membuat PTK ini bisa berkali-kali atau misalnya beberapa kali pertemuan karena dalam satu siklus itu tidak satu kali pertemuan itu siklus satu karena belum kelihatan metode ini keefektifannya ketika kita terapkan. Jadi Anda akan memilih di sini materi yang cukup untuk beberapa kali pertemuan. Minimal untuk satu siklus 2 kali pertemuan. Karena ketika kita membuat PTK, paling sedikit kan 2 siklus. Nah, satu siklus itu 2 kali pertemuan. Nah, kemudian siklus berikutnya boleh 2, boleh 1. Karena si model itu sudah diterapkan dan siswa sudah terbiasa. Jadi, untuk materi sejarah perkembangan atom ini adalah materi yang luas, itu bisa 2 kali pertemuan. Ya, karena sejarah perkembangan atom kan mulai dari Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, kemudian atom Bohr, kemudian bilangan kuantum dan seterusnya ya, atau teori atom modern ya di sini. Jadi cukup ini beberapa kali pertemuan. Nah, jadi untuk membuat PTK Flip Classroom ini bisa dua pertemuan untuk satu siklus. Siklus keduanya itu boleh 1 kali pertemuan. Nah, kemudian keaktifan peserta didik. Ini ada instrumennya. Keaktifan peserta didik dikatakan aktif peserta didik itu dari apanya? Apa bertanyanya, misalnya ya, memberikan pendapat dan banyak lagi seperti itu. Jadi untuk pemilihan judul memang tidak sembarangan ya begitu. Jadi yang pertama eh, materi itu harus diperhatikan karena PTK pertemuannya itu eh, untuk siklus 1 minimal 2 kali pertemuan, kemudian siklus 2 boleh 1 kali pertemuan. Sampai di sini dulu mungkin ini tentang judul. Saya bukan merasa bisa, tetapi hanya ingin sharing aja, ingin berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada komentar boleh nanti di kolom komentar atau ada kritik mungkin ada masukan mungkin saya juga kalau misalnya ada yang salah-salah bisa dikritik untuk saya juga lebih baik ketika membuat karya tulis PTK. Sampai di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.